Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau sharing sesuatu, yaitu cara memulai bisnis minyak goreng tapi terkendala di transportasi, ya. Jadi banyak dari teman-teman subscriber yang DM Instagram saya, Mas, saya itu kepengen berbisnis minyak goreng kemasan, saya ingin berbisnis aqua, saya ingin berbisnis gas LPG, tapi saya itu nggak punya mobil bak, Mas. Saya nggak punya istilahnya transportasi untuk pengiriman produknya. Apakah ada solusinya? Ada. Jadi semua masalah itu pasti ada solusinya, guys. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, jangan fokus di masalahnya, tapi fokuslah di jalan keluarnya. Nah, di video kali ini saya akan sharing gimana caranya memulai usaha bisnis minyak goreng ataupun produk-produk yang berat. Nah, tapi kita itu nggak punya transportasinya. Jadi mau disimak sampai selesai. Siapa tahu dari cara yang saya share ini ya, guys, itu bisa kalian lakukan salah satunya. Dan saya yakin video ini akan bermanfaat untuk kalian, khususnya orang-orang yang berbisnis, yang ingin berbisnis minyak goreng. Oke, jadi ditonton sampai selesai, jangan di-skip supaya kalian benar-benar paham sama apa maksud video ini. Tapi sebelum memulai videonya, yang punya Instagram dibantu follow IG saya @bangkit_real ya. Kalau misalnya kalian ingin bertanya apapun, silahkan bisa juga DM di Instagram tersebut, guys. Tapi maaf kalau misalnya saya nggak bisa jawab satu persatu, karena yang DM itu banyak. Kalau misalnya saya jawab semuanya, itu nggak mungkin. Capek, guys. Tapi yang jelas saya pasti melihat DM-nya masuk, pasti saya baca. Kalau misalnya banyak yang request, yang memberikan pertanyaan sama, saya buatkan video khusus seperti ini. Oke, nggak usah berlama-lama. Cara yang pertama, saya ingin memulai bisnis minyak goreng, tapi saya nggak punya mobil bak, saya nggak punya mobil Tosa atau Viar untuk ngangkut barang. Gimana solusinya, Mas? Yang pertama, kalian bisa memulai apa adanya terlebih dahulu. Nah, ini cara yang paling sederhana, guys. Dulu waktu saya pertama kali freelance, saya itu pernah freelance produk aqua, ya, karena saya dulu ex sales TO aqua. Terus saya waktu itu mencoba peruntungan menjadi freelance aqua, dan saya mengirimnya pun memakai motor. Nah, tapi ini apa ya? Tidak saya sarankan cara ini. Kenapa? Karena gini, guys, kita hanya istilahnya itu sambatan atau buang-buang waktu. Jadi misalnya nih dalam satu warung, Mas, saya pesen aqua gelasnya 5 karton, aqua botolnya 2 karton. Nah, kalau misalnya kita nekat mengirim pakai motor, apa ya, nggak tepung, dalam artian buat beli bensinnya, terus resiko jalannya, untungnya cuma nggak seberapa seperti itu. Nah, tapi saya pernah menggunakan cara ini ya waktu itu, apa ya, untuk saat ini memang jarang sekali orang yang berpikir apa ya, yang penting saya itu memulai dulu, saya kepengen tahu apakah ini prospek apa atau enggak. Nah, tapi orang sekarang, sales sekarang, kalau ingin jadi freelance itu fokusnya langsung di keuntungannya. Jadi dia itu nggak mau tahu distribusinya, prosesnya gimana, itu rata-rata nggak ini, guys. Jadi inginnya itu langsung memulai, langsung bisa sukses seperti itu. Nah, itu mindset yang salah. Nah, tapi untuk cara yang pertama ini pun walaupun pernah saya lakukan, tapi saya nggak merekomendasikan kalian menggunakan cara ini ya. Jadi kita skip cara yang pertama. Terus cara yang kedua, bersinergi. Nah, ini cara yang saya lakukan bahkan sampai saat ini, guys. Nah, maksudnya bersinergi itu apa? Jadi gini, misalnya kalian mempunyai sebuah produk minyak goreng misalnya ya. Kalian udah ketemu distributornya, kalian sudah mendatangi toko-toko, kalian menawarkan produk minyak goreng kalian, dan sudah ada yang mau order sama kalian. Nah, kalian bisa melakukan sinergi dengan orang yang memiliki callback, guys. Caranya gimana? Cara melakukan sinergi? Ya, kalian tinggal datangi teman kalian yang mempunyai mobil bak, ataupun kalian juga bisa datang ke istilahnya jasa rental mobil bak, guys. Nah, tapi gini, saya lebih menyarankan kalian bersinergi dengan teman kalian, guys. Nah, karena begini, kepalan yang kuat itu terdiri dari 5 buah jari tangan. Jadi kesuksesan itu nggak bisa terjadi di ruang hampa. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang pembisnis ya, kalian harus perbanyak relasi dan istilahnya apa ya, perbanyak apa ya, komunitas kalian gitu. Jadi begini, kalau misalnya saya ingin memulai usaha minyak goreng, terus saya mencari orderan, saya udah tahu di mana membelinya. Nah, pengirimannya kalian bisa kerjasama. Mas, aku kayak ngerintis usaha lagi, Mas. Gelem rak kerjasama karo aku? Mau nggak kerjasama sama saya? Nanti kalau misalnya jenengan yang bagian ngirim, saya yang bagian mencari produk sama mencari orderannya. Jenengan tinggal ngirim. Nanti untuk untungnya ya
kita bisa bagi hasil, entah itu 70-30 atau 60-40 seperti itu. Itu sampai sekarang pun kadang masih saya lakukan cara seperti itu guys. Nah itu adalah bersinergi dengan orang yang mempunyai mobil bak atau memiliki Tosa. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga, nah begini, apabila kalian memang ingin memulai usaha minyak goreng dan kalian ada modal, dalam artian itu ada modal lebih, kalian bisa istilahnya itu nyicil guys. Dalam artian itu apa ya, kalian bisa nyicil Tosa atau VR atau mencari mobil-mobil bekas. Kalian bisa kredit ataupun bisa istilahnya nge-cash kalau misalnya ada modal lebih ya. Memang begini, semua usaha itu membutuhkan yang namanya modal awal. Dan kalau misalnya ingin berbisnis minyak goreng memang nggak bisa dipungkiri ya, kita harus punya transportasinya. Nggak mungkin kita ngirim pakai motor. Sebenarnya sih mungkin, tapi kan nggak tepung, nggak cocok sama pengeluaran kita. Untung sama pengeluaran itu nggak cocok. Nah kalau kita punya mobil kan sekali jalan kita bisa membawa 50 karton, 100 karton. Itu kalau kita punya mobil bak atau Tosa seperti itu. Nah tapi untuk cara yang ketiga ini, jika kalian ingin kredit Tosa atau kredit mobil bak, ini saya sarankan apabila kalian mempunyai modal lebih. Terus berikutnya yang kedua, apabila kalian itu sudah mempunyai banyak pelanggan gitu, udah punya banyak pelanggan aktif, udah punya banyak outlet aktif, nah barulah kalian berani spekulasi ya. Jadi apa ya, sebagai seorang pembisnis kita juga dituntut harus bisa yang namanya itu berspekulasi. Loh, kalau misalnya saya rugi gimana mas? Jangan berpikir seperti itu. Ya yang namanya bisnis memang dari dulu, dari nenek moyang sampai sekarang pun seperti itu. Ada yang rugi, ada untung, ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Jadi jangan takut ini nanti gimana, ini nanti gimana. Ingat, kalian nonton video saya sebelumnya guys, bahwa peluang usaha minyak goreng itu adalah peluang usaha yang nggak ada matinya. Selama masih ada manusia, peluang usaha ini worth it dan pasti laku. Hanya saja memang untuk persaingan pasarnya itu ketat. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi persaingan yang nggak ketat? Ya, kita bisa memilih produk minyak goreng yang slow moving, yang brand belum terkenal seperti itu. Loh, kan itu susah mas kalau brand belum terkenal. Memang kalau misalnya kita bermain produk yang udah terkenal, itu memang perputarannya cepat, tapi rawan terjadi perang harga. Saya sudah berkali-kali ngomong seperti itu ya guys. Nah, kalau kalian ingin untungnya gede, kalian main produk yang masih dalam tahap perkembangan. Misalnya minyak goreng yang belum terkenal lah. Kalau misalnya kalian bermain produk minyak goreng Hemart, Sanko, Sania, itu apa ya, persaingannya pasti ketat karena itu memang udah brand lama, udah brand besar. Pemain freelance pasti udah banyak, sales resminya juga targetnya dinaikkan ya kan. Kalau di distributor, kalau misalnya produknya itu laku, targetnya naik terus guys. Nggak ada istilahnya target turun, itu nggak ada kalau dalam dunia distributor. Yang ada hanya naik. Bulan ini target tercapai, dinaikkan lagi seperti itu. Ya memang seharusnya seperti itu sih. Jadi setiap harinya kita dituntut untuk apa ya? Untuk terus berkembang seperti itu. Jangan sampai merosot seperti itu. Minimal kita bisa bertahan lah kalau misalnya dalam dunia distributor. Oke, itu cara yang ketiga. Terus berikutnya cara yang keempat. Nah, ini adalah cara yang paling efisien guys. Cara yang keempat ini adalah kalian bisa langsung datang ke distributor minyak goreng tersebut ataupun ke Indogrosir atau special outlet. Terus kalian bilang, kalian ingin bekerja sama, boleh nggak kalau misalnya saya menjadi sales DO freelance tapi pekerja lepas di sini gitu. Jadi gini, konsep kerjanya seperti ini guys. Freelancer lepas itu gini, kalian cukup mencari orderan ya, tapi ingat, rutenya nggak boleh loncat-loncat supaya si driver atau si sopir pengiriman barang ini dia itu nggak rugi di bensinnya juga, nggak rugi di bahan bakarnya juga. Jadi misalnya gini, kalian hari ini ke kecamatan A, ya udah rutenya kalian ikuti terus, jangan loncat-loncat. Jangan dari A ke kecamatan C, ke kecamatan D, terus ke kecamatan A lagi. Pengirimannya bingung guys. Jadi kalau kecamatan A ya udah muter. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah dapat orderan, kalian tinggal kasih orderan tersebut ke si sales grosir atau ke drivernya. Seperti itu guys. Nah, terus gimana keuntungannya mas? Keuntungan saya dari mana? Itu juga tergantung dari perjanjian kalian. Apakah kalian menaikkan harga sendiri ataukah kalian mendapatkan
istilahnya itu insentif per piece minyak goreng tersebut. Nah, nanti kalian bisa rebuk sendiri, kalian bisa istilahnya negosiasi sendiri sama pihak distributor atau pihak yang ingin kalian ajak kerjasama seperti itu. Oke, semoga kata-kata saya ini bisa dipahami sama kalian ya guys. Kalau misalnya ada yang nggak paham sama video ini, silahkan tulis di kolom komentar nggak pahamnya di mana. Oke, kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke sosial media yang kalian miliki supaya channel YouTube ini bisa terus berkembang, bisa lebih besar lagi untuk kedepannya. Makasih yang udah support saya sampai sejauh ini, karena tanpa kalian saya dan channel YouTube ini nggak akan sampai di titik ini. Oke guys, makasih. Yang ingin menonton video saya selanjutnya silahkan di subscribe, lonceng dinyalakan supaya selalu mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke, makasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.